maka kita akan siap mengagendakan kehidupan kita. Pentingnya kita memperlakukan satu surat atau satu juz dari Al-Quran itu semirip Al-Fatihah tadi, karena terkait agar diri kita itu terisi oleh Al-Quran. Karena di dalam otak kita itu ada hal-hal yang nggak perlu kita masukkan, masuk sendiri. Biasanya itu terkait dengan lagu-lagu. Kalau lagunya Roma, lagunya apalagi sekarang lagi ngetop apa itu caca-caca atau apa, itu nggak perlu menghafal, udah masuk sendiri. Tapi kalau Al-Quran, kalau nggak kita masukin, ini nggak bakal masuk, karena kita bukan nabi, bukan rasul. Kalau rasul itu sudah ada jaminannya, garansinya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Dengerin saja, nanti kamu hafal sendiri. Begitu kata Allah kepada Rasulullah. Nah, kalau kita nggak ada jaminan, ya kita harus sendiri, berusaha sendiri. Kita harus bersemangat, karena apa? Karena terkait dengan sholat kita. Tidakkah kita merindukan saat kita tahajud, kalau lagi-lagi ketemu misalnya dengan surat Qul ya ayyuhal kafirun al-ikhlas, Qul ya ayyuhal kafirun al-ikhlas, tidakkah kita bisa merindukan, bisa membaca misalnya was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud, sehingga salat kita bisa lebih panjang ya, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat itu menjadi yang lebih dicintai oleh Allah, utamanya adalah kalau berdirinya yang lama. Khairus sholati tulul qunut, begitu dijelaskan oleh Rasul. Sebaik-baik sholat itu yang berdirinya bisa lama. Nah, karena itu dalam hadits Hudzaifah, Rasulullah itu mengajak Hudzaifah ya, sholat malam itu sampai menghabiskan Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Jadi terkait dengan sholat kita, kita harus siap menghafal, karena terkait dengan variasi pengetahuan kita. Saat kita menghafal itu secara otomatis kita punya informasi tentang, sebutlah tentang rincian-rincian hari akhirat. Kalau istilah surat An-Naba, inna yawmal fasli kana miqata, berarti kita jadi tahu bahwa hari kiamat itu disebut yaumul fasl, hari yang memisahkan antara yang benar dan yang salah, memisahkan antara manusia-manusia yang mulia dan yang hina. Kalau di dunia kan masih samar-samar semua. Bisa jadi yang mulia kelihatannya hina, bisa jadi sebaliknya yang hina kelihatan mulia banget ya, dihormati sekali. Tapi hari kiamat gak bisa begitu, sebut yaumul fasl. Istilah lain disebut dengan khafidatur rafi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Khafidah artinya yang akan merendahkan manusia-manusia yang memang aslinya rendah hidupnya karena dosanya, karena kesyirikannya dan seterusnya. Rafi'ah yang akan meninggikan, memuliakan orang yang memang di dunia dulu mulia dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak informasi yang akan kita ketahui kalau kita menghafal. Dan kalau kita tidak banyak tahu tentang informasi pengetahuan yang dijelaskan oleh Allah, kita dikecam oleh Allah sebagai orang yang tidak memperhatikan kehidupan akhirat. Surat Ar-Rum ayat 7 Allah ungkapkan ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Ada manusia-manusia yang semangatnya hanya ingin tahu tentang urusan dunia saja. Wa hum 'anil akhirati hum
ghafilun. Tapi untuk urusan akhirat terkait dengan bagaimana peristiwanya, bagaimana manusianya, nggak tahu sama sekali. Ini nggak mungkin terjadi kalau orang itu senantiasa berusaha mengagendakan menghafal Al-Quran. Dan Allah akan memberikan hafalan sesuai dengan berapa jam yang kita berikan, berapa menit yang kita berikan. Yang agendanya setiap hari 15 menit, ya mungkin sebulan dapat kali barang 5 ayat, 10 ayat dan seterusnya. Tapi kalau nggak diagendakan sama sekali, maka kita akan merasa rugi, akan berada dalam kerugian karena Al-Qur'annya tidak terpindahkan ke pikiran kita. Jadi terkait dengan masalah pengetahuan kita. Yang lain, kita harus bersemangat dengan Al-Quran ini, karena Al-Quran ini aslinya bagi orang-orang yang beriman adalah sebuah karunia Allah yang sangat besar, yang seharusnya secara otomatis ketika keimanan itu benar, ketika keimanan itu baik, orang itu pasti mendambakan. Jadi terkait dengan iman, biasanya orang itu otomatis jadi mendambakan kalau melihat orang duitnya banyak misalnya, otomatis mendambakan. Lihat orang rumahnya mewah, mendambakan. Lihat orang mobilnya mewah, mendambakan. Aslinya manusia dengan keimanan yang baik juga sama. Ketika melihat saudaranya punya hubungan yang baik dengan Al-Quran, itu aslinya juga otomatis mendambakan. Jadi kalau nggak sampai mendambakan, makanya ada masalah di dalam keimanan. Bagaimana mungkin orang yang beriman tidak terdorong, tidak termotivasi untuk mendambakan sebuah nikmat kebersamaan dengan Al-Quran yang dimiliki oleh saudaranya. Oleh karena itu, para sahabat adalah orang-orang yang paling memberikan apresiasi yang besar setiap kali melihat sahabat yang lain merasa lebih unggul, dinilai lebih unggul dari dirinya di dalam membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Misalnya apa yang dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab, beliau mengatakan, "Idza hafidha minna surat Al-Baqarah jadda fina." Apabila di antara saudara kami itu ada yang sudah hafal Al-Baqarah, maka orang itu menjadi lebih berwibawa bagi kami. Jadda fina. Bahkan para sahabat itu kalau ada saudaranya yang bertambah lagi hafalannya, mereka aqama khatmatan sughra, mereka melakukan sebuah walimah kecil-kecilan. Khatmah sughra, ada yang motong kambing, ada yang menyediakan makanan, minuman untuk mengapresiasi saudaranya yang sudah bertambah hafalannya. Jadi secara suasana itu dihidupkan sedemikian rupa, karena semua dalam pemahaman yang sama tentang keagungan nikmat Al-Quran. Jadi ketika suasana seperti ini ada, ya otomatis ya, setiap orang akan termotivasi oleh suasana itu. Dan pada akhirnya hasilnya walaupun berbeda-beda, tetap semuanya mendapatkan kenikmatan Al-Quran ini, apakah membacanya sampai menghafalnya, menghayatinya, memahaminya dan seterusnya. Sikap-sikap ini pada hakikatnya adalah ditimbulkan oleh apa yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW tentang berbagai macam takrimat, penghargaan-penghargaan. Di suatu hadis Rasulullah mengungkapkan, "Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kal utrujjah rihuha thayyib."
wa ta'muha